ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita berada di tanggal 26 Jumadil Awal tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 27 November 2024 Masehi. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwani fiddin, azakumullah, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang mulia, ibadah yang utama setelah ibadah-ibadah fardu lainnya. Bahkan sebagian ulama beranggapan bahwasanya menuntut ilmu itu la ta'dilu syai', tidak ada yang menandinginya apabila idza salahun niyyah, jika niatnya benar. Kita luruskan niat kita bahwasanya kita hadir di majelis ilmu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk diampuni dosa-dosa kita, agar hati kita bersih menerima pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari kitab Allah, dari Al-Quran, dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kita khawatirkan hati ini sudah tertutup, hati ini sudah tertelungkup, sehingga tidak bisa menampung kebenaran. Dan ini yang kita khawatirkan, hati yang tertutup ini. Maka apabila kita senantiasa dengan Al-Quranul Karim, dengan kitab Allah, senantiasa dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan mencerahkan hati kita,
menjadikan hati kita hati yang bersih, hati yang jernih. Ikhwani fi din, azakumullah. Di malam yang berbahagia ini kita insyaallah berada di pertemuan yang ke-29. Pertemuan yang ke-29 insyaallah itu akan kita bahas pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah, itu di poin 111, 112, 113, 114, 115 dan 116. Jadi insyaallah dari poin 112 sampai 116 insyaallah itulah poin yang insyaallah kita pelajari di kesempatan di malam yang berbahagia ini. Dan ini pembahasan terakhir di masalah qada dan qadar. Qada dan qadar ini di malam hari ini tentang takdir, penghabisannya di nomor 116. Adapun di 117 itu sudah pembahasan yang baru, yakni tentang arasy dan kursi, tentang arasy Allah dan kursi Allah Subhanahu wa taala. Di masalah akidah kita ingatkan adalah masalah keyakinan. Kita berbicara tentang keimanan, kita berbicara tentang hal yang gaib, dan itu pijakannya tidak ada lain melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak kita jumpai di Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu tidak kita terima. Dan apabila itu ada keterangannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan, dikhabarkan oleh Nabi kita tercinta, maka kita terima. Nah, ini pembahasan akidah yang tidak ada di situ qiyas, yang tidak ada di situ analogi-analogi. Nah, jadi kita berpijak dengan yang jelas, sumber yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Selanjutnya mari kita dengarkan apa yang dinukilkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matan Al-Aqidah At-Tahawiyah poin 111 sampai 116. Tafadhol. Celakalah bagi orang yang menjadi penentang Allah dalam masalah qadar. Wa ahdara linna fihi qalban sakina. Artinya, dan menghadirkan hati yang sakit untuk mengkaji di dalamnya qadar dan qadar. Laqadil tamasa biwahnihi fi fahsil ghaibi sirong katina. Artinya, sungguh dia telah berkutat mencari dengan keraguan-raguannya dalam meneliti perkara ghaib yang merupakan rahasia yang tertutup rapat. Wa'ada lima qala fihi affakan athima, dan orang tersebut hanya akan kembali dengan apa saja yang dikatakannya tentang qada dan qadar sebagai seorang pendusta yang
Baik. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala menjelaskan pada matan Al-Aqidah At-Tahawiyah di poin 111 sampai 116 sebagaimana kita dengarkan tadi, wa dzalika min uqudil iman. Itu adalah di antara ikatan iman yang telah kita pelajari di pekan yang lalu. Disambung oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi untuk menjelaskan wa dzalika min uqudil iman. Itu adalah di antara ikatan iman wa usulil ma'rifah, dan pokok dari ma'rifat, pengenalan, pengetahuan tentang qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tirafi bi tauhidillahi taala wa rububiyyatih, dan pengakuan terhadap tauhid dan rububiyah Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala ta'ala fi kitabih, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Furqan di ayat yang kedua, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan takdir-takdirnya dengan serapi-rapinya. Ini telah kita jelaskan. Ini untuk penekanan Imam Ja'far At-Tahawi pada poin-poin di bagian akhir pada pembahasan takdir ini, menjelaskan, menekankan kembali kepada kita bahwasanya ini adalah ilmu yang usul, ilmu yang pokok, yang wajib diketahui oleh setiap kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ini di ayatnya yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan ketetapan Allah itu adalah suatu qadar, suatu ketetapan yang pasti berlaku. Pasti berlaku. Jadi Allah telah takdirkan, telah ditakdirkan di Lauh Mahfuz, itu pasti terjadi, dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindarinya, menghambatnya. Kemudian fawailul liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima. Celakalah bagi orang yang menjadi penentang Allah dalam masalah qadar, dalam masalah takdir. Kemudian muallif rahimahullah taala melanjutkan wa ahdara lin nazari fihi qalban saqima, dan menghadirkan hati yang sakit untuk mengkaji di dalamnya tentang masalah qada dan qadar. Jadi kalau hati yang sakit dalam mempelajari ini, maka itu tidak akan berjumpa yang ilmu yang hak tadi, yang ma'rifat, yang pokok, yang wajib diketahui tadi. Jadi dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Jadi tidak boleh dengan hati yang sakit. Kemudian disebutkan lagi laqadil tamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima. Sungguh dia telah berkutat, yaitu berusaha untuk mempelajarinya, memperdalaminya, mencari dengan keraguan-raguannya dalam meneliti perkara ghaib yang merupakan rahasia yang tertutup dan rapat. Wa'ada bima qala fi affakan athima, dan orang tersebut hanya akan kembali dengan apa saja yang dikatakannya tentang qada dan qadar sebagai seorang pendusta yang penuh dosa. Nah, jadi seseorang yang hadir mencari tentang qada dan qadar, mempelajarinya, memperdalamnya tanpa dengan hati yang jernih, tanpa hati yang sehat, dan tanpa panduan wahyu, inilah yang terjadi. Dia dicap sebagai orang yang pendusta, yang penuh dosa. Dan alangkah banyaknya ini sekarang di mimbar-mimbar, di kajian-kajian yang tidak berpijak dengan firman Allah dalam masalah yang gaib. Alangkah banyaknya, dan mereka adalah sebagai pendusta, berdosa, wal iyazbillah. Ketika meneliti sebuah hadis di dalam Sahih Bukhari, sebagaimana kita singgung di pekan yang lalu, pada akhir kajian kita sebutkan, di situ
di rantai matan sanadnya, di rantai sanadnya perawi itu diriwayatkan dari Imam Malik. Jadi ada rantainya, berkata fulan dari Imam Malik, kemudian dari seterusnya. Lalu sejenak kita menjelaskan tentang bagaimana pada tulisan itu disertasi menjelaskan tentang Imam Malik. Lalu bagaimana berkhidmatnya Imam Malik terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sungguh sangat hati-hati. Bahkan suatu pengetahuan beliau sendiri mengucapkan di biografinya, ini sudah saya renungkan, saya pelajari, setelah puluhan tahun saya tidak mengerti. Mengaku dia terhadap bagaimana sesuatu yang tidak diketahuinya. Lalu ada yang mengatakan tentang perkara agama ini perkara yang mudah. Imam Malik membantah, inna sanulqi qaulan tsaqila. Jadi ini sesuatu yang berat. Beratnya nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi Imam Malik tidak menganggap menyampaikan agama Allah itu sesuatu yang ringan, tetapi sesuatu yang berat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sungguh hati-hatinya Imam Malik. Sungguh beliau hati-hati. Dan ketika ada yang bertanya ke rumah beliau misalnya, menanyakan tentang perkara agama, beliau tidak pernah keluar dengan pakaian seadanya. Misalnya kalau kita di rumah mungkin pakai kaos oblong atau pakai ini, beliau tidak, ditukarnya bajunya dengan baju yang bersih yang biasa dia menyampaikan di majelisnya. Karena katanya ini sebagai penghormatan tahrim beliau terhadap apa yang disampaikan, karena beliau akan menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi yang mulia, hadis yang mustafa. Wajar imam-imam tersebut, ulama-ulama terdahulu itu, apa yang mereka telah sampaikan kepada majelisnya, dan kita pun mendapatnya di zaman ini. Ada orang datang dari jauh mengatakan kepada Imam Malik suatu pertanyaan yang dibawanya beberapa pertanyaan, puluhan pertanyaan, 40 pertanyaan lebih kurang. Lalu pertanyaan yang banyak itu kata Imam Malik menjawab la adri. La adri, la adri. Hanya beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Imam Malik. Lihat, seorang imam besar, gurunya Imam Syafi'i, dan kitab beliau Muwatta ketika itu akan dijadikan undang-undang oleh khalifah, tetapi beliau tidak mengizinkannya karena para sahabat sudah menyebar, tidak semuanya dikumpulkan di dalam Al-Muwatta tersebut. Jadi ketika itu heran, nama beliau tersohor di zaman itu, namanya bersinar, Imam Darul Hijrah, imam di kota Nabi, di Masjid Nabawi, menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun jujur. Silakan Anda kembali ke negeri Anda, katakan Imam Malik tidak mengetahui. Bayangkan, kesatria. Dan itulah kejujuran. Amanah dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita membaca biografi mereka para ulama, sungguh begitu kagumnya kita. Seperti kita juga mengenal Syu'bah bin Hajjaj yang digelar dengan Amirul Mukminin fil hadis. Masya Allah, luar biasa hafalannya yang kuat. Ibadah, ketika ibadahnya disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Kata Imam Az-Zahabi, orang mengatakannya ketika dia beribadah, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, itu lama. Sehingga orang mengatakan, apakah beliau lupa? Kan biasa orang lupa kan lama gitu. Begitulah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Itu poin yang insya Allah akan kita jelaskan di kesempatan yang berbahagia ini pada pertemuan kita yang ke-29. Taib. Di sini muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tentang masalah takdir ini, alhamdulillah telah kita singgung dan kita jelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Lalu ada sesuatu pertanyaan yang ditanyakan kepada
Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menyebutkan hadis Jibril ketika kita menyampaikan tentang sesatnya Qadariyah. Lalu dijawab dengan rukun iman. Akhbirni 'anil iman. Lalu kata Nabi SAW, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Itu beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan terhadap hari akhir, hari kemudian, wa tu'mina biqadari khairihi wa syarrihi, dan juga beriman terhadap takdir yang baik dan buruk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi akhiril hadis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan ini juga pelajaran juga bagi kita. Nabi menanyakan kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Qal, lalu Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qal, kata Nabi SAW, fa innahu Jibril. Sesungguhnya itu adalah Jibril, atakum wa yu'alikum dinakum, yang mendatangimu untuk mengajarkan kamu tentang perkara masalah agamamu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan ini telah kita singgung di pekan yang lalu. Alhamdulillah. Taib. Jadi ini dikenal dengan hadis yang masyhur, hadis Jibril, dan Imam An-Nawawi menukilkan hadis ini pada matan Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 2, hadis yang kedua. Hadis pertama innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua hadis Jibril yang masyhur, yang terkenal. Imam Daqiq Aid mengatakan, Daqiq Aid itu di sezaman dengan Imam An-Nawawi, itu menjelaskan bahwasanya hadis Jibril ini adalah seperti Al-Fatihah. Maksudnya seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Ummul Kitab. Semua berporos pada Al-Fatihah dalam Al-Quranul Karim. Jadi Al-Fatihah itu ibarat matan. Syarahnya adalah mulai surah Al-Baqarah sampai An-Nas, ayat yang surah yang terakhir 114. Berporos pada surah Al-Fatihah, Ummul Kitab. Begitu juga dengan hadis Jibril. Hadis Jibril ini disebutkan oleh ulama Ummus Sunnah, induknya sunnah. Semua perkara agama berporos pada hadis ini. Perhatikan bagaimana dari awal Jibril, bainama nahnu julusan inda Rasulullah SAW, maka datanglah seorang laki-laki ketika kami duduk bersama Rasulullah di majlis Rasulullah, datang seorang laki-laki. Ini yang disebutkan pada akhir hadis, itu adalah Jibril mendatangi Nabi SAW, mendekat kepada Nabi, lalu bertanya tentang akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, lalu akhbirni tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, yang bertanya dengan yang ditanya dan yang bertanya sama-sama tidak mengetahui. Lalu ditanyakan tentang tanda-tandanya. Jadi semuanya mencakup di dalam hadis Jibril ini. Itu makanya dijelaskan oleh ulama, disebut oleh ulama, diterangkan kepada kita, itu adalah ummus sunnah, induknya sunnah. Semua hadis berporos kepada hadis Jibril. Taib. Kemudian kita singgung sedikit mengenai penafsiran dalam surah Al-Furqan ayat yang kedua, khalaqakulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan takdir-takdirnya dengan serapi-rapinya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, yakni segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Jadi segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Atau di dalam matan Ushulus Tsalatsah, selain Allah itu alam. Sedangkan Allah adalah Khaliq, Maha Pencipta. Sedangkan dialah yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya, yang memilikinya, dan semua Rabbul alam semesta, Rabbul alamin.
Segala sesuatu berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan pada takdirnya. Baik, itu sudah serapi-rapinya. Sudah kita jelaskan ini mengenai Lauhul Mahfuz. Baik. Kemudian di ayat selanjutnya wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dalam surah Al-Ahzab ayat 38 maksudnya itu urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti terjadi dan tidak akan bisa dielakkan lagi. Jadi sesuatu yang telah Allah takdirkan, yang telah dituliskan di Lauh Mahfuz itu pasti terjadi dan tidak bisa dielakkan lagi. Karena apa yang dikehendakinya pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi selama-lamanya. Nah, ini masalah takdir yang kita masih membahas tentang ini. Dan ini pembahasan kita terakhir tentang masalah takdir di matan al-aqidah at-tahawiyah. Baik. Kemudian seseorang yang disebutkan di sini pada syarahnya, orang yang menyangka fa'in man za'ama khalikan ghairallah, orang yang menyangka ada pencipta selain Allah, faqad asyrak, sungguh dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Fa kaifa biman yaz'amu an kulla ahadin yakhluqu fa'ala. Dan bagaimana tentang orang yang beranggapan, menyangka bahwa segala sesuatu itu, setiap yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi segala sesuatu itu dia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada andil Allah. Lalu bagaimana hukumnya ini? Dan inilah hadza kanat al-qadariyah, majusa hazil ummah. Dan itulah qadariyah, majusi umat ini. Kemudian ada beberapa hadis tentang bagaimana majusi itu. Maksudnya qadariyah yang dianggap majusi umat ini. Rawa Abu Dawud an Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadariyatu majus, qadariyah itu adalah majusi hazil ummah, umat ini. In maridu fala ta'uduhum, apabila mereka sakit jangan dikunjungi. Wa in matu fala tashhaduhum, apabila mereka mati maka jangan saksikan jenazahnya. Tidak usah diurus jenazahnya. Sebagaimana ini terdapat dalam akhrajahu Abu Daud, dalam Sunan Abi Daud dalam bab Al-Qadar. Kemudian di riwayat yang lain Abu Daud juga, warawa Abu Daud aidan an Huzaifah bin al-Yaman, dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli ummatin majus, setiap umat itu ada majusinya, wa majusu hazil ummatil ladzi yakulun, dan majusi umat ini adalah orang-orang yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir itu. Tidak ada takdir itu. Man mata minhum, dan barang siapa yang mati di antara mereka, fala tashhadu janazatah, maka jangan hadir di jenazahnya, jangan ikut menyelenggarakan jenazahnya. Wa man marida minhum fala ta'uduhum, dan apabila mereka sakit maka jangan dikunjungi, tidak usah dijenguk. Wa hum syi'atud dajjal, ini lebih keras lagi kata Nabi SAW, mereka itu adalah kelompok dajjal. Wa haqqallahu ala ayyul hikahum bid dajjal, jadi menjadi hak Allah, sudah pantas jadi hak Allah, menjadi hak Allah untuk menggabungkan mereka dengan kelompok dajjal. Kemudian dari riwayat Abu Daud juga yang lainnya, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujalisu ahla qadari wa la tufatihuhum, jangan jangan duduk bersama ahli qadar, maksudnya orang yang
menentang takdir, jangan duduk bersamanya. Ini bukan tahzir jamaah tahzir, tidak, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan kita, la tujalisu ahlul qadar, jangan duduk bersama orang-orang yang menentang takdir, wala tufatihuhum, dan jangan pula memutuskan perkara terhadap hakim-hakim mereka. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, juga Imam Ahmad, Hakim dalam Mustadraknya. Taib. Kemudian diriwayat warawat Tirmizi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dia dan Abbas bapaknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfanu min bani Adam laisa lahuma fil islami nasib. Jadi ada dua jenis dari Bani Adam, ada dua jenis dari anak cucu Adam, dari manusia, laisa lahuma fil islami nasib, yang keduanya itu kata Nabi SAW tidak mendapat bagian di dalam Islam. Apa yang dua itu? Al-murji'atu wa qadariyah, murji'ah dan qadariyah. Baik. Di sini dijelaskan lebih banyak tentang qadariyah, karena qadariyah adalah yang menentang tentang takdir. Sebagaimana ketika itu ada yang datang dari generasi tabi'in, yang datang, kita ulang kembali pembahasan kita di pekan yang lalu, ada dua yang datang di dalam Sahih Muslim dijelaskan tentang Ma'bad al-Juhani, yang mana datang Yahya bin Ma'mar dan Humaid pada musim haji berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar. Lalu kata Ibnu Umar tentang berita itu, karena ini kejadiannya di Basrah, di Irak. Kata Umar, akhbirhum anni minhum bari'u wa annahum minni bura'. Kabarkan kepada mereka bahwasanya Umar, maksudnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri terhadap Umar. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama di dalam masalah akidah itu memvonis, ini ulama memvonis qadariyah adalah kelompok sekte yang dihukumi kafir dalam Islam. Oh, barik kaji Ustaz, kafir-kafir. Ya, sudah jelas. Mungkin ini kita tidak ba'ako karehna Ustaz qadariyah dijelaskan kafir di dalam agama ini. Ini dia. Ini alasannya. Supaya jelas bagi kita, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi ketika menjelaskan tentang hadis Jibril tersebut di dalam Sahih Muslim. Apa kata beliau tentang majusi umat ini? Nabi mengatakan majusi umat ini adalah qadariyah karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka majusi karena menyaingi mazhab majusi itu. Mazhab majusi dalam pendapatnya ada dua hal. Jadi kenapa itu majusi itu, kenapa dianggap seperti itu? Karena di dalam anggapan mazhabnya majusi, istilahnya orang-orang majusi penyembah api di Persia dahulu, mereka berpendapat bahwasanya ada dua hal, cahaya dan kegelapan. Ada cahaya dan ada kegelapan. Mereka orang-orang majusi menganggap kebaikan itu berasal dari cahaya. Kebaikan itu berasal dari cahaya, dan kegelapan itu, keburukan itu berasal dari kegelapan. Nah, ini kalau kita tidak bertopang pada dalil, oh, jadi kalau dari cahaya itu kebaikannya, dari kegelapan itu keburukan. Ini adalah pendapatnya orang-orang majusi, agama majusi yang dianut oleh orang-orang Persia, penyembah api. Jadi mereka menjadikan dua. Begitu juga dengan qadariyah. Ini persamaannya dengan qadariyah, yang Nabi mengatakan bahwa qadariyah itu majusinya umat ini, yaitu menyandarkan kebaikan kepada Allah dan kejelekan kepada selain Allah. Jadi kebaikan itu datangnya dari Allah, sesuatu perbuatan itu, adapun keburukan itu kepada selain Allah. Coba kalau kita dengan logika kita tanpa dalil, kan iya tuh, kebaikan itu semua dari Allah, masa keburukan dari Allah juga? Tidak.
Di sini Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menciptakan kebaikan. Allah lah yang telah menciptakan keburukan semuanya. Tidak ada keduanya selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kepada hamba, kepada makhluknya yang terhadap siapa yang diinginkan. Jadi dengan demikian bahwasanya itu adalah kebaikan dan keburukan, itu adalah usaha, perilaku, amalan dari hamba. Paham di sini? Jadi kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hamba itu, perbuatan itu adalah Allah yang menciptakan. Nah, di sini duduklah bagi kita permasalahannya, disinilah ketergelinciran orang-orang Majusi, orang Qadariyah. Dia tidak menganggap bahwasanya keburukan itu merupakan ciptaan Allah. Berarti dia dalam masalah rububiyah sudah menjadikan bahwasanya ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Nah, ini kalau masalah akidah ini agak berat karena konsekuensinya, dan ulama ini mayoritas ulama, bukan kita. Bahkan Ibnu Umar menyebutkan, saya berlepas diri terhadap mereka dan mereka pun berlepas diri terhadap saya. Allah tidak mengetahui kejadian sebelum kejadian itu ada. Dan ada juga pencipta selain Allah. Ada juga pencipta selain Allah, yaitu yang menciptakan keburukan selain Allah yang menciptakan, katanya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi di sini ada, di dalam Islam itu ada Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan semua itu ada. Bagi kita yang ingin memperdalam tentang sekte-sekte itu, ingin mengetahui kenapa ini disebabkan. Seperti tadi kita sudah mengetahui tentang Qadariyah, Majusi umat ini. Karena Majusi itu beranggapan kebaikan itu dari cahaya, keburukan itu dari kegelapan. Sementara Qadariyah keburukan dari Allah, dan kebaikan dari Allah, keburukan itu bukan Allah yang menciptakan, katanya. Nah, disitulah sesatnya Qadariyah, sehingga Ibnu Umar berlepas diri kepada Qadariyah tersebut. Baik, kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan tentang pembahasan ini. Tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kemudian kita membahas wawailul liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima. Celakalah bagi orang yang menjadi penentang Allah dalam masalah qadar. Seperti tadi qadariyah menentang Allah Subhanahu wa taala. Wa hadara lin nazari fihi qalban saqima, dan menghadirkan hati yang sakit untuk mengkaji di dalamnya. Jadi kalau kita mempelajari akidah, ikhwani fillah azakumullah, jangan dengan hati yang sakit. Harus dengan hati yang sehat, hati yang selamat. Laqadil tamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima. Sungguh dia telah mencari dengan keraguan-raguannya dalam meneliti perkara gaib yang merupakan rahasia yang tertutup. Wa'ada bima qala fi affakan atima, dan orang tersebut hanya akan kembali dengan apa saja yang dikatakannya tentang takdir baik buruk itu sebagai seorang pendusta yang penuh dosa. Al-qalb, hati, lahu hayyatun wa maut. Hati itu ada yang hidup dan ada yang mati. Wa marid, dan sakit. Wa syifa, dan ada hati yang sehat juga. Jadi wadzalika a'damu mimma lil badan, dan hati itu adalah sesuatu yang utama pada tubuh kita. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis, ala inna fil jasadil mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Iza salahat salat jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu sehat, baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan iza fasadat jasadu kulluh. Kama qala Rasulullah sallallahu, apabila hati yang itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ini masalah i'tiqad, masalah keyakinan hati. Jadi harus hati-hati kita tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 122, "Aw man kana maitan fa ahaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nasi kaman mathalu fiz zulumati laisa bi kharijin minha." Jadi dan apakah bagi orang-orang yang telah sudah mati hatinya, orang-orang yang sudah mati kemudian dihidupkan, kemudian dijadikan cahaya yang mereka yamsi bihi finnas, yang mereka berjalan di hadapan manusia, kaman matalu fiz zulumat, yaitu apakah sama dengan kegelapan laisa bi kharijin minha, yang mereka tidak bisa keluar darinya. Ai kana maitan bil kufr, jadi hati itu akan mati dengan kekafiran, kekufuran. Fa ahna bil iman, dan akan hidup dengan keimanan. Faqalbul sahih hayyu idza urida alaihil batilu wa qaba'ih. Jadi hati yang baik itu, yang sehat, adalah hati yang dia bisa membedakan antara kebatilan dan keburukan. Itu dia. Kalau sudah bisa membedakan itu, maka itu dinamakan hati yang sehat. Bi khilafil qalbil mait, berbeda dengan hati yang mati. Fa innahu la yufarriqu bainal hasan wal qabih. Sesungguhnya hati yang sudah mati itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kama qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, halaka man lam yakul lahu qalbun ya'rifu bil ma'rufa wal munkar. Celakalah bagi orang yang memiliki hatinya yang tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Bayangkan, hatinya tidak bisa membenarkan mana yang ma'ruf, mana yang baik dan mana yang munkar. Celaka, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa kadzalikal qalbul maridu bisyahwah. Hati yang sakit itu disebabkan dengan syahwat. Dengan syahwat. Begitu juga dengan syubhat. Syahwat, marid dengan syahwat dan syubhat. Ini kita harus mengetahui bahwasanya itulah yang menyebabkan hati itu sakit. Jadi ada hati yang hidup, hati orang yang beriman. Ada hati yang mati, hati orang kafir. Dan ada hati yang sakit. Sepertinya kita dalam kondisi ini, hati kita sakit. Karena hati kita itu terkotori dengan syubhat dan syahwat. Syubhat yaitu dengan perkara-perkara kesamaran, waliyadzubillah,
Dan ini kekacauan, kerancuan, kesamaran dalam beragama. Kemudian syahwat duniawi, di situ ada harta, tahta, wanita yang diperebutkan dalam masalah duniawi, dan itu yang membuat hati itu sakit. Dua perkara besar yang membuat hati itu sakit. Adapun orang-orang yang hatinya yang bagaimana yang kita menjadikan contoh di sini, yaitu hati yang mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kita minta allazina an'amta alaihim, di situ dijelaskan oleh para ulama mufassir, itu penafsirannya di dalam surah An-Nisa ayat 69. Allazina an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Jadi yang diberi nikmat itu adalah nikmat dari Allah itu terhadap mereka dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah orang-orang teman yang baik nanti di hari kemudian. Ikhwani fi din, azakumullah. Kemudian yang kita singgung juga di sini tentang hati yang sakit. Kemudian orang-orang yang mendapatkan kesesatan, kenapa mereka sesat, kenapa mereka tidak menerima petunjuk, itu karena mereka itu mengambil pelajaran faman talaba syifaa fi ghairil kitab was sunnah, tidak mengambil keselamatan itu, kesembuhan itu di dalam kitab was sunnah. Fahuwa min ajhalil jahilin, dan itulah kejahilan yang sebenar-benar jahil, wa adallin, dan kesesatan yang sesat. Fa innallaha ta'ala yaqul, maka sesungguhnya Allah berfirman, kul huwalil ladzina amanu hudaw wa shifa. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yang mendapatkan petunjuk, dan wasyifa, dan kesehatan, kesembuhan. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim, dan orang yang tidak beriman, fi adhanihim, di telinga mereka, waqrun, ada sumbatan, wa huwa alaihim ama, dan mereka itu buta. Ulaika yunadauna min makanin ba'id, jadi mereka itu seolah-olah dipanggil dari tempat yang jauh. Itu keadaan mereka, orang yang tidak mengambil pelajaran dengan Al-Quran, kesembuhan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di ayat yang lain tadi dalam surah Fussilat ayat 44, di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, dan kami telah turunkan dari Al-Quran, minal Quran, ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin, itu berupa obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak ada yang bertambah bagi orang yang zalim itu kecuali kerugian. Dalam surah Al-Isra ayat 82. Jadi dari minal Quran. Jadi di ayat yang lain dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izah dari Rabbmu, yaitu pelajaran, keterangan, penjelasan dari Rabbmu, wa syifaa'un lima fis sudur, yang menjadikan hati itu sembuh, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi fal Qur'anu huwa syifaa'ut tam. Al-Qur'an itu adalah penyembuhan yang sempurna. Di sini dijelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah obat penawar at-tam yang sempurna min jamil adwa'il qalbiyah wal badaniyah, bagi hati dan badan kita. Wadawa'ud dunya wal akhirah, dan sebagai penawar obat dunia dan akhirat. Semuanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim, dan semuanya apabila seseorang di situ akan mendapatkan kekokohan selama-lamanya kalau mereka kembalikan semua kepada firman Allah Subhanahu wa taala,
dan hadis-hadis Nabi, semuanya dikikis. Itu makanya dakwah salafiyah, dakwah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu dengan dua metode itu diungkapkan oleh ulama sejak zaman dahulu. Itu dengan mentasfiyah. Yang pertama ditasfiyah, disucikan semuanya, dikikis semua hatinya itu, kemudian ditarbiyah, dididik dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dikeluarkan semuanya, disucikan semuanya, semua keyakinan yang lama. Dahulu orang yang mungkin ikut dengan bahwasanya di dalam agama itu ada misalnya dia dengan apa sekarang yang zaman sekarang yang sedang itu berpolitik misalnya, dahulunya itu ditarbiyah, itu tidak ada. Gerakan-gerakan itu tidak ada. Ditasfiyah, kemudian ditarbiyah, dididik dengan kitabullah dan sunnah ala fahmi salaf. Nah, seperti itu metodenya. Seperti itu metode dakwah salafiyah. Di sini kita mendapatkan pelajaran dari pensyarahnya bahwasanya segala obat itu, semua penyakit, baik itu dalam jiwa dan badan itu dengan Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana tadi beberapa ayat dalam surah Fussilat 44, kemudian dalam surah Al-Isra wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin ayat 82, kemudian dalam surah Yunus ayat 57 yang disampaikan pada keterangannya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan hidup kita mendapatkan kelapangan, dan itu juga dijelaskan oleh para ulama. Ada dua keberkahan, dan beruntunglah bagi orang yang memiliki orang tua, keduanya atau salah satunya. Maka pertama dengan Al-Qur'anul Karim. Agar setiap hari hidupnya berkah dengan Al-Qur'anul Karim, dibaca, senantiasa dibaca di waktu-waktu luangnya atau pada subuh sebelum aktivitas dibaca, kemudian dengan birrul walidain, dengan berbakti kepada itu, hari-hari itu penuh berkah. Karena sumber keberkahan dari kitabullah tentunya dengan mempelajari agama Allah seutuhnya, juga dengan sumber yang kedua yaitu hadis Nabi SAW, kemudian orang tua. Ada yang masih mempunyai orang tua, bapak atau ibu, berbahagialah. Mereka adalah sumber keberkahan dalam hidup ini. Bagi yang jauh, maka hubungi, telepon, video call, dan itu salah satu bukti bahwasanya kita mempedulikan mereka, salah satu bukti kebaktian kita kepadanya, kebaikan kita kepadanya. Jadi setiap saat kita, apa yang kita senang, rasakan senang, kita kabarkan. Wahai bapak, emak, atau panggil ayah, ibu, kabarkan. Sehingga mereka pun senang, dan alhamdulillah beruntunglah bagi orang yang masih memiliki kedua orang tua. Dan adapun orang yang kedua orang tuanya sudah tiada, tentunya senantiasa mendoakan mereka. Jadi untuk masalah takdir, dan kita sudah bongkar juga tentang majusi umat ini, Qadariyah, kita bongkar sebongkar-bongkar sesanggup kita, bagaimana letaknya, bahkan ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengkafirkan mereka. Alasannya itu, sehingga kita sudah teranglah bagi kita tentang masalah takdir, itu rahasia Allah, Allah menutup serapat-rapatnya. Adapun yang Allah beritahu adalah yang dikhabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masalah i'tiqad, masalah akidah, pondasinya, sumbernya harus Al-Quran dan hadis, tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Jadi kalau ada yang ditambahkan, kalau kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa tadi? Tambahan yang ketiganya, ijma para sahabat. Ijma para sahabat. Itu pun tidak pakai tabi'in, bahkan sampai ijma sahabat. Tidak masuk tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menkokohkan hati kita, dan kita senantiasa membersihkan jiwa kita dengan kotoran-kotoran dengan pembersihnya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'anul Karim, maka senantiasalah menjadikan Al-Qur'anul Karim bacaan favorit kita, sehingga dia bercahaya, mudah menjadikan hati itu hati yang hayy, hati yang hidup, bukan hati yang mati, yang tidak mau menerima kebenaran. Alhamdulillah, masalah tentang qada dan qadar telah kita selesaikan. Adapun insyaallah pembahasan kita tentang aras dan kursi Allah, gaib semuanya, bukan pembahasan siapa yang menang hari ini. Masyaallah. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memuji Allah, karena semuanya adalah taufik dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.